Halo adik-adik, apa kabar kalian hari ini? Ibu berharap kalian dalam keadaan sehat walafiat. Nah adik-adik, hari ini kita akan mempelajari materi tentang Roh Kudus turun atas para rasul. Para murid begitu berharap dan tergantung pada Yesus akan pemulihan bangsa Israel. Para murid mengharapkan Yesus akan memerdekakan mereka dari penjajahan. Maka ketika Yesus ditangkap dan dihukum mati, para murid lalu kembali ke rumah masing-masing. Seperti tergambarkan dalam kisah dua murid yang berjalan ke Emmaus, Injil Lukas bab 24 ayat 13, Petrus yang menjadi penjala ikan lagi, Injil Yohanes bab 21 ayat 1 sampai 13. Namun ketika mereka mendengar bahwa Yesus bangkit, mereka bersemangat lagi meskipun mereka masih bersembunyi dalam mengadakan pertemuan-pertemuan. Mereka takut pada rakyat Yahudi seperti yang dikisahkan dalam Injil Yohanes bab 20 ayat 19. Yesus meminta para murid untuk menunggu sampai diperlengkapi dengan kekuatan dari Yang Maha Tinggi. Ketika tiba hari yang dijanjikan, maka mereka menerima Roh Kudus sebagaimana dikisahkan dalam Kisah Para Rasul bab 2 ayat 1 sampai 15. Roh Kudus hadir dengan berbagai lambang, bunyi seperti tiupan angin, lidah-lidah seperti nyala api, dan saling kesepahaman meskipun mereka berbeda bahasa. Dengan kehadiran Roh Kudus, para rasul yang semula takut menjadi berani untuk memberikan kesaksian akan Yesus. Bahasa mereka dapat dipahami oleh banyak orang dari berbagai daerah yang menggunakan bahasa berbeda-beda. Baik adik-adik, sebelum memulai pelajaran kita awali pembelajaran kita dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur atas rahmat-Mu sehingga kami dapat berkumpul di kelas ini. Kami mau belajar bagaimana para rasul-Mu Kau penuhi dengan Roh Kudus sehingga mereka bersedia menjadi saksi-Mu. Terangilah kami agar kami dapat mengembangkan diri menjadi saksi-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Baik adik-adik, dari materi ini kita dapat mengambil beberapa perikop kitab suci, yaitu Injil Lukas bab 24 ayat 13 sampai 14, Injil Yohanes bab 20 ayat 19, dilanjutkan bab 21 ayat 1 sampai 3, dan dilanjutkan Kisah Para Rasul bab 2 ayat 1 sampai 15, dilanjutkan ayat 22 sampai 24, dilanjutkan ayat 32 sampai 33. Dari beberapa perikop kitab suci ini kita dapat mengambil kesimpulan, yaitu yang pertama, Yesus sangat diharapkan oleh para muridnya menjadi penguasa. Meskipun Yesus berkali-kali mengingatkan bahwa kedatangan Yesus bukan untuk menjadi penguasa, namun para murid tetap berharap akan hal itu. Maka ketika Yesus ditangkap, diadili dan dihukum salib hingga wafat, para murid mulai pulang kampung. Dua murid pulang ke Emmaus. Petrus menjala ikan kembali sebagaimana yang ia lakukan sebelum mengikuti Yesus. Berita kebangkitan mengejutkan mereka hingga mereka berkumpul kembali. Meskipun berkumpul dalam suasana takut pada bangsa Yahudi yang bermaksud menghentikan gerakan kenabian Yesus, Roh Kudus turun atas para rasul. Kedua, ketika para murid sedang berkumpul, mendadak mereka mendengar bunyi seperti tiupan angin dan melihat lidah-lidah seperti nyala api, dan bahasa mereka pun mampu dipahami oleh banyak orang yang berbahasa berbeda. Itulah karya Roh Kudus. Angin atau udara dihirup ketika orang bernafas. Menghirup udara berarti menghirup kehidupan. Angin, udara melambangkan kehidupan. Roh Kudus sang pemberi kehidupan. Api lambang semangat. Roh Kudus memberi semangat pada para rasul untuk berani bersaksi akan peristiwa wafat dan kebangkitan Yesus.
Pemahaman akan berbagai bahasa melambangkan bahwa Roh Kudus adalah Roh pemersatu. Hal ini berlawanan dengan kesombongan manusia dalam kisah Menara Babel, sehingga Allah mencerai-beraikan mereka dengan berbagai bahasa. Dengan Roh Kudus yang tercerai-berai itu bersatu kembali. Berbagai lambang dan peran Roh Kudus. Ketiga, Roh Kudus juga dilambangkan dengan air, palem atau jari tangan, krisma dan sebagainya. Air melambangkan kesegaran, kehidupan baru. Krisma juga dan jari tangan atau palem melambangkan penyembuhan menjadi kuat kembali atau penguatan. Sebagaimana dikatakan Yesus, Roh Kudus pun akan mengingatkan akan segala hal yang dikatakan dan dilakukan Yesus dan mengajarkan sesuatu yang akan datang. Dengan kehadiran Roh Kudus, karya keselamatan Allah tidak berakhir dengan wafat Yesus, melainkan berlanjut dengan kehadiran Roh Kudus hingga akhir zaman. Baik adik-adik, demikian materi kita hari ini. Semoga apa yang sudah Ibu sampaikan dapat dimengerti dan dipahami dengan baik. Mari kita siapkan hati dan batin kita untuk menutup pertemuan kita dengan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Kudus, kami bersyukur kepadamu karena Roh Kudus yang telah Kau curahkan ke dalam hati kami. Kehadirannya dalam hati kami telah membuat kami menjadi bait kehadiran-Mu sendiri, dan bersama Dia pula kami telah Kau lahirkan kembali menjadi anak-anak-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin.